Lonceng berbunyi. Apakah itu tanda dimulainya mimpi atau dimulainya ketakutan? Sekolah bukan sekedar tembok, tapi jantung masa depan kita. Namun, bagaimana kita bisa belajar maksimal jika bayangan bullying dan rasa cemas menghantui? Kita harus menolak menjadi penonton. Kita akan ubah sekolah ini menjadi zona kekuatan, tempat setiap suara didengar. Saatnya berhenti pasrah. Pilar pertama, pertahanan mutlak, defensive wall. Keamanan fisik sekolah adalah lapisan pelindung terluar kita. Kita butuh infrastruktur yang siap tempur. Pastikan pagar bukan hanya pajangan, lampu jalan tidak mati, dan jalur darurat tidak terhalang. Ini adalah hak dasar kita. Sekolah wajib memasang mata pengintai atau CCTV di area rawan dan memiliki prosedur tamu sekelas bandara. Dan ingat, simulasi bencana bukan liburan. Ikuti dengan serius. Kesiapan kita adalah satu-satunya benteng melawan bahaya yang tak terduga. Ini adalah peperangan batin, perjuangan melawan perundungan. Setiap sekolah harus memiliki kebijakan zero toleransi terhadap bullying, baik itu verbal, fisik, maupun digital yang terjadi melalui pesan atau media sosial. Jika kamu adalah korban, jangan diam. Teriakan apa yang kamu alami. Suaramu adalah senjata terkuat untuk menghentikan rasa sakit yang selama ini kamu pendam. Ingat, kamu tidak sendirian dan kamu berhak mendapatkan bantuan. Jika kamu adalah saksi, jangan menutup mata. Diamnya seorang saksi adalah peluang bagi pelaku untuk terus menyakiti. Laporkan apa yang kamu lihat kepada guru BK, wali kelas, atau otoritas sekolah. Satu tindakan kecil dapat mengubah hidup seseorang. Karena keberanian sejati bukanlah tentang menindas, melainkan berani melindungi yang lemah. Setiap dari kita berhak merasa aman, baik secara fisik maupun mental. Mari bersama menciptakan lingkungan sekolah yang penuh empati dan bebas dari perundungan. Sekolah kita adalah kanvas penuh warna, bukan buku gambar yang seragam. Setiap siswa membawa warna unik, suku, agama, budaya, kondisi fisik, hingga passion yang berbeda-beda. Dan justru keberagaman itulah yang membuat sekolah kita hidup dan penuh makna. Inklusivitas adalah kuncinya. Mari berhenti melihat perbedaan sebagai pemisah. Stop diskriminasi, jauhkan prasangka, dan gunakan empati untuk memahami bahwa setiap orang punya cerita dan perjuangannya masing-masing. Bayangkan sekolah di mana tidak ada yang merasa sendirian atau dianggap aneh hanya karena tidak sama. Sekolah yang nyaman adalah tempat di mana semua orang diterima, dihargai, dan dirayakan. Mari wujudkan lingkungan itu mulai sekarang, mulai dari diri kita sendiri. Pilar terakhir adalah tentang benteng dari dalam, nilai keagamaan, dan karakter mulia. Kedamaian di sekolah dimulai dari kedamaian di hati. Ini tentang mempraktikkan akhlak dan keimanan secara konsisten. Setiap hari, kita kuatkan diri dengan tadarus untuk siswa-siswi yang beragama muslim, dan doa pagi untuk siswa-siswi yang beragama non-muslim sebelum belajar. Khusus hari Jumat, kita teguhkan iman dengan membaca Yasin di pagi hari dan sholat duha berjamaah. Dan setiap hari dilaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Melalui praktik agama dan keimanan ini, kita menumbuhkan rasa hormat, toleransi, dan budi pekerti luhur. Damai di hati, damai di lingkungan. Sekolah yang aman menghasilkan generasi yang berani, cerdas, dan berkarakter unggul. Ini bukan lagi permintaan, ini adalah tanggung jawab kolektif kita.
Mulai detik ini, jadilah agen perubahan. Mari kita pastikan sekolah kita adalah tempat terbaik untuk belajar, karena di sanalah kita menjadi diri kita yang terbaik.